Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sandra Febri Ramdiani sebagai MC pada hari ini. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang pada kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis tahun 2024-2026 dengan tema optimalisasi kinerja penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Yang terhormat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Andes Hadijana SOS MSI. Yang terhormat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, Bapak Renaldius Hapfiansah SOS. Yang terhormat, para Kepala Bidang dan para Sukor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. Serta tanpa mengurangi rasa hormat, para tamu undangan, Forum Perangkat Daerah yang hadir secara offline maupun online yang kami banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya, pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, kita dapat hadir di tempat ini. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Tegar Beriman. Untuk para peserta dimohon untuk berdiri.
Peserta dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Bapak Nurdin SAP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junub. Wa taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir bersama untuk mengikuti kegiatan Forum Perangkat Daerah Lingkup DPMD Kabupaten Bogor tahun 2022. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, tak jemu kami mengadu dan tak bosan kami meminta. Tak enggan kami tadahkan tangan memohon doa, rahmat dan ampunan-Mu yang senantiasa selalu kami dambakan dan harapkan daripada-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Bimbinglah kami untuk beramal dan penuh makna. Sinari kami dengan ilmu dan akhlakul karimah. Serta lindungilah kami dari fitnah dan bala yang tiada tersangka. Ya Allah, jadikanlah forum SKPD yang kami laksanakan ini sehingga membuahkan hasil dan kesepakatan yang bermutu, berdaya guna dan berhasil guna. Demi terlaksananya pembangunan di Kabupaten Bogor, dalam menunjang pembangunan masyarakat dan daerah kami tercinta ini, sehingga dapat tercipta masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkan dalam jiwa kami keindahan-Mu serta sifat-sifat-Mu yang terpuji. Jadikanlah kegiatan kami ini menjadi amal ibadah bagi kami. Hanya kepada-Mu kami ngabdi, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim, alhamdulillah ya Karim. Alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah nikmatil ukhuwah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurdin SAP. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sambutan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Andes Hadijana SOS MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat karena baru meeting dengan BPKRI dan kami tugaskan hari ini untuk menghadiri forum perangkat daerah, rancangan renstra perangkat daerah di DPMD. Izin pada kesempatan yang baik ini saya membacakan sambutan PLT Bupati Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Bogor, asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, para pemangku kepentingan lingkup Kabupaten Bogor, serta hadirin undangan yang berbahagia, baik secara offline maupun secara online. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin peserta Forum Perangkat Daerah, mendekati masa akhir periode RPJMD tahun 2018-2023, pemerintah pusat mengarahkan daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sekaligus menyusun renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 sebagai payung hukum perencanaan tahunan hingga ditetapkannya RPJMD periode kepala daerah terpilih yang dilantik pada tahun 2025. Sebagaimana diketahui, perencanaan daerah dan perangkat daerah tahun 2024 akan dimulai pada minggu pertama bulan Desember tahun 2022. Untuk itu, dokumen rencana pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah harus segera diselesaikan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tahapan penyusunan RKPD dan Renja tahun 2024. Secara substantif, penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 menjadi momentum perencanaan teknokratik. Untuk itu, saya minta agar substansinya tetap didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan
dan pencapaian visi dan misi periode RPJMD tahun 2018-2023. Mengingat terdapat berbagai program kegiatan yang masih harus dilanjutkan atau diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Urgensi penyusunan Rensa perangkat daerah tahun 2024-2026 perlu dipahami selain sebagai pijakan perumusan RPJMD bagi kepala daerah definitif yang dilantik tahun 2025, juga sebagai dasar rencana pembangunan jangka panjang. Mengingat dalam waktu dekat, RPJPD Kabupaten Bogor harus kembali disusun untuk 20 tahun mendatang. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan Rensa perangkat daerah tahun 2024-2026 yang berbasis tematik holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil evaluasi kinerja makro daerah, terdapat beberapa permasalahan utama yang membutuhkan penanganan dan perencanaan yang solutif, di antaranya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan, akuntabilitas kinerja, pendapatan per kapita, lingkungan hidup, dan bencana. Beberapa isu strategis lainnya yang juga perlu disikapi adalah terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan daya saing, pembangunan berkelanjutan, pemenuhan pelayanan dasar, dan bonus demografi. Kita menyadari bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan yang ada di setiap perangkat daerah. Namun permasalahan dan isu strategis dalam pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama, sehingga para pemangku kepentingan harus terlibat dalam memperkaya bahan dan masukan yang solutif sesuai prioritas untuk pengambilan keputusan, merumuskan strategi dan arah kebijakan termasuk dalam pelaksanaannya. Saya juga minta perangkat daerah non-kecamatan agar menginventarisir permasalahan dan isu-isu kewilayahan, koordinasikan dan diskusikan dengan kecamatan terkait solusinya, agar pelaksanaan pembangunan benar-benar berbasiskan wilayah, tepat tujuan, dan sasaran. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian yang perlu saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Forum perangkat daerah untuk pembahasan Rensa tahun 2024-2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala ikhtiar kita untuk mewujudkan cita-cita pancakarsa dan visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan ditandatangani. Sedikit menambahkan berkaitan dengan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah untuk rencana pembangunan daerah 2024 dan 2026, khususnya untuk di DPMD ini, tentunya harus bersinergi dengan apa yang diharapkan juga dengan situasi kondisi di kewilayahan. Oleh karena itu, kami berharap ya teman-teman di kecamatan dan desa yang hadir pada kesempatan yang baik ini benar-benar mengikuti dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini sifatnya yang online ya. Saya tahu bagaimana menyiasati kehadiran dalam kegiatan yang berbasis online ya. Coba saya ingin tampilkan yang hadir. Saya absen dulu. Tolong kameranya dibuka ya. Terima kasih Dinkes, Dr. Intan ya. Gamendung, Cisarua, Sukamakmur. Sukamakmur mana Sukamakmur? Kameranya coba di-on-kan semua. Yang tidak di-on-kan saya absen nih. Rumpin mana Rumpin?
Ini supaya nanti DPMD pada saat nyusun Rensra ini benar-benar bisa memenuhi ketentuan, memenuhi aspirasi yang ada di wilayah, ya. Jangan sampai nanti pada saat sudah tersusunnya rencana strategis bagaimana ke depan, ya, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terutama di desa, ya, tidak ada lagi kami tidak diikut sertakan, ya. Jadi semua pada saat kegiatan ini harus benar-benar diikuti, ya. Pak Kasipem Cijeruk ke mana, ada nggak? Pak Hafiz? Ada. Hadir. Ya, ada absen nih, ya. Yang lainnya juga, ya. Pak Sekcam Nuhun Cigombong sudah hadir, ya. Kemudian Cisarua Pak Arbik, ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya sudah, tapi tolong yang belum, ya, yang belum mungkin juga masih ada kegiatan yang sama, tapi tolong hadir dan pada saat kegiatan dibuka kameranya, ya, supaya terlihat, ya, benar-benar bahwa kegiatan ini memang untuk kepentingan kita, ya. RPJMD yang terakhir akan selesai nanti Desember 2023. Dan penyusunan program, penyusunan perencanaan di 2024 sampai 2026. Ya. Ini kesempatan, ya, sebagaimana tadi disampaikan dalam sambutan Bupati, momentum terbaik, ya, untuk para teknokrat, ya, untuk bagaimana menyusun, ya, perencanaan ke depan khususnya berkaitan dengan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, ya. Kita susun sebaik-baiknya, ya, untuk persiapan juga nanti penyusunan RPJMD untuk 20 tahun yang akan datang lagi, kan seperti itu. Jadi kesempatan kita bagaimana desa yang akan datang ini benar-benar bisa mandiri, ya. Semua bisa mandiri, tidak semua bergantung terhadap bantuan-bantuan sumber daya yang ada dari pemerintah yang lebih tinggi. Tapi bagaimana kita membuat regulasi supaya desa ke depan benar-benar bisa memberdayakan masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hadijana SOS MSI yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan serta pemaparan materi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, Bapak Renaldius Hapfiansah SOS, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra yang hari ini alhamdulillah di tengah kesibukan beliau, ya, kita masih bisa dihadiri oleh salah satu pejabat utama di pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak Aspem sudah hadir. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan OPD, ya, rekan-rekan OPD yang hari ini hadir, yang kita laksanakan secara hybrid apa namanya? Ya, hibrid. Ya, ada yang sudah hadir di DPMD hari ini, ada dari Bapeda, terima kasih Bu. Kemudian dari Inspektorat, terima kasih hadir. Kemudian dari DPKPP, ya, kemudian DKP, Ketahanan Pangan. Terima kasih Bu. Disduk Capil, ya, terima kasih. Ada yang belum saya sebut dari OPD, sudah hadir semua, sudah lengkap. Terima kasih. Barusan yang kami sebut adalah memang tidak semua OPD kita undang Pak Asisten, karena yang barusan kami sebut adalah OPD mitra kerja utama kami dari DPMD. Jadi yang lainnya pun hadir secara virtual. Kemudian teman-teman dari kecamatan, ya, 40 kecamatan kita undang, sebetulnya 39 kecamatan yang ada desa, tapi karena DPMD ini beririsan dengan tugas fungsi pemberdayaan,
masyarakat. Makanya 19 kelurahan yang ada di 3 kecamatan termasuk Kecamatan Cibinong pun kita undang. Hari ini Bapak dan Ibu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten dalam pembukaan bahwa kita sedang melaksanakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra tahun 2024 ya, tahun 2024 sampai 2026. Sesuai dengan jadwal siang ini meskipun waktunya agak molor, agak tertunda ya karena beberapa kegiatan sama tadi Pak Asisten kita juga sebelum Pak Asisten datang masih menerima kunjungan dari anggota DPRD Kota Bogor. Kemudian juga tadi kita menerima studi lapangan di Klatim 4 Provinsi Sumatera Utara. Jadi beberapa kegiatan tambahan yang tidak masuk agenda hari ini juga harus kita laksanakan. Langsung saja kepada Forum Perangkat atau salah satu hal yang akan kita sampaikan khususnya di DPMD tentang Forum Perangkat Daerah saat ini adalah dalam rangka optimalisasi kinerja penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Slide berikutnya, ini adalah peran DPMD dalam koridor kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan terbaca, mohon maaf sebelumnya, terutama buat Bapak dan Ibu partisipan, juga buat Bapak Ibu yang hadir secara offline, mudah-mudahan terbaca. Kalau tidak bisa minta nomor WA-nya nanti kita kirim langsung di handphone masing-masing. Ini adalah peran DPMD dalam koridor kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor. Yang pertama sudah barang tentu tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah provinsi, RPD Kabupaten yang bertujuan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, sasarannya terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berikutnya Renstra DPMD sendiri adalah bertujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun isu-isu strategisnya, yang pertama adalah peningkatan optimalisasi manajemen pemerintahan desa, serta perlu adanya peningkatan kapasitas penataan kelembagaan masyarakat desa. Yang kedua, peningkatan tindak lanjut terkait legalitas serta kondisi aset desa. Yang ketiga, peningkatan potensi pendapatan asli desa. Yang keempat, peningkatan infrastruktur desa. Dari isu-isu strategis ya yang dimunculkan saat ini ada beberapa poin yang memang menjadi isu utama pemerintah Kabupaten Bogor. Nanti akan kita coba paparkan dalam bentuk komitmen dari slide berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang indikator kerja utama atau IKK, persentase peningkatan status desa mandiri. Nah, ini juga alhamdulillah Kabupaten Bogor terjadi peningkatan untuk desa dengan status mandiri. Berikutnya persentase fasilitasi penataan desa. Berikutnya persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, persentase desa yang terfasilitasi untuk melakukan kerjasama. Bila dilihat dari tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bogor nomor 123 tahun 2021, DPMD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan wajib non-pelayanan dasar, bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Berikutnya fungsi DPMD, yang pertama perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang kedua pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang ketiga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang keempat pelaksanaan administrasi dinas. Yang kelima pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun dari keseluruhan peran ini, DPMD berkomitmen yang pertama, komitmen kita tentang Smart Village, yaitu di Smart Village itu di desa saat ini sudah banyak sekali sistem dan aplikasi yang dilaksanakan. Yang pertama Siskedes, kemudian ada Prodeskel,
ada sistem informasi Posyandu, ada SIPD, ada SIPADES atau Sistem Informasi Aset Desa. Kemudian ada Dana Kadesa. Dana Kadesa ini adalah aplikasi tentang semua dana-dana transfer yang masuk ke desa kita kumpulkan dalam satu sistem yang disebut Dana Kadesa. Kemudian ada OMSPAN. OMSPAN adalah sistem monitoring keuangan di Kementerian Keuangan dan Kemendes. Kemudian ada Epdeskel, evaluasi desa dan kelurahan, itu tentang status desa. Berikutnya ada IDM. Nah, ini yang menarik, IDM, Indeks Desa Membangun, yang saat ini menjadi tolok ukur kemajuan desa. Kemudian ada NIAPD, ada nomor induk perangkat desa. Berikutnya juga infrastruktur desa. Nah, ini adalah infrastruktur desa yang hari ini berkenaan dengan bantuan keuangan infrastruktur desa yang menjadi salah satu program utama dan program prioritas juga di Kabupaten Bogor. Berikutnya komitmen kita bahwa tahun 2025 itu ada Pilkades di 292 desa di 39 kecamatan. Nah, ini harus menjadi komitmen bersama, terutama DPMD dalam hal pelaksanaan Pilkades yang dengan baik setelah rentetan atau rangkaian pemilihan-pemilihan yang berjalan mulai dari pemilihan legislatif, pilkada, pilgub, dan pilpres karena dilaksanakan tahun 2025. Juga komitmen tentang peningkatan kapasitas dan kelembagaan. Ini juga menjadi salah satu komitmen kita di DPMD. Kenapa? Karena RT, RW, Linmas, Posyandu, Karang Taruna, itu adalah kegiatan-kegiatan yang langsung, kegiatan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Makanya komitmen kita untuk peningkatan kapasitas kelembagaan untuk RT RW ini juga menjadi prioritas. Berikutnya peningkatan kapasitas kelembagaan khusus untuk perangkat desa. Diharapkan bisa dilaksanakan yaitu tentang sekolah pemerintahan desa. Alhamdulillah sekolah pemerintahan desa ini sebagai bentuk jawaban, ya, bentuk jawaban pemerintah kepada masyarakat, khususnya pemerintah desa, bahwa kita pun masih berkomitmen, ya, masih berkomitmen untuk peningkatan kapasitas, khususnya peningkatan kemampuan desa, mulai dari perencanaan, penataan, kelolaan keuangan, termasuk juga untuk menggali dan membaca potensi dan permasalahan. Saat ini Sekolah Pemerintahan Desa bekerja sama dengan IPB University. Mudah-mudahan dalam minggu ini Pak Asisten izin kita akan mulai membuka kembali Sekolah Pemerintahan Desa dengan IPB University. Berikutnya tentang BUMDes, komitmen kita adalah fasilitasi pembinaan BUMDes serta pemeringkatan status BUMDes. Nah, ini juga BUMDes ini terus kita upayakan, kita lakukan di tengah mungkin juga masih ada beberapa BUMDes yang memang menjadi proyeksi kita agar kapasitas, kemudian juga pengorganisasian sampai kepada output hasil dan manfaat BUMDes ini untuk masyarakat semakin terasa. Lanjut, nah ini adalah tentang kondisi sumber daya manusia di DPMD. Ada 94 orang yang bekerja di DPMD, ASN-nya ada 49 orang, kemudian honorer 1 orang, alih daya, ada petugas keamanan dan tenaga kebersihan. Berikutnya dari tingkat eselon ring, ya eselon 2-nya 1 orang, eselon 3-nya ada 3 orang. Kemudian juga eselon apa ini? Salah ngetik ya. Ada 2 orang, eselon 4 mungkin, mohon maaf di layar saya salah ngetik. Ya mestinya tulisannya 4 Romawi. Ini mungkin dilihatnya dari sisi kanan Pak Asisten, maaf. Kemudian tenaga fungsional ada 7 orang. Ya, staf pelaksana ada 36 orang. Berikutnya adalah informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dicapai dalam pelaksanaan kewenangan konkuren daerah berdasarkan urusan atau unsur. Tujuan terwujudnya penyelenggaraan pembangunan desa yang berkualitas terdiri dari sasaran, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas dengan indikator presentasi, fasilitasi, penataan desa, satuannya persen,
Dan untuk tahun 2022 ini, baik target kinerja atau realisasi kinerja kita sudah 100%. Berikutnya, sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yang berkualitas terhadap pembangunan desa. Indikatornya persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, target dan realisasi kinerjanya 100%. Berikutnya, untuk meningkatnya kerjasama antar desa yang kualitas dengan indikator persentase desa yang terfasilitasi melakukan kerjasama, target kinerjanya di tahun 2022 ini 7,21% dan saat ini sudah tercapai 5,3%. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, bila dipetakan, yang pertama adalah belum optimalnya manajemen pemerintahan desa serta kapasitas penataan kelembagaan masyarakat desa. Yang kedua, masih adanya permasalahan dan legalitas aset desa. Yang ketiga, belum maksimalnya desa dalam mengelola potensi desa sebagai pendapatan asli desa. Yang keempat, masih terdapatnya infrastruktur desa yang belum memadai. Ini permasalahan-permasalahan ini sudah coba kita buka dan kita berikan solusi. Misalnya permasalahan nomor 4, masih terdapatnya infrastruktur desa yang belum memadai. Kita sudah mulai fasilitasi dengan pembangunan infrastruktur di desa, termasuk juga mendorong dan mendukung terbangunnya infrastruktur di desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Berikutnya, isu-isu strategis. Yang pertama, peningkatan atau optimalisasi manajemen pemerintahan desa, serta perlu adanya peningkatan kapasitas penataan kelembagaan masyarakat desa. Jadi, isu-isu ini yang kita coba munculkan. Kemudian peningkatan tindak lanjut legalitas serta kondisi aset desa. Pemerintah kabupaten saat ini terus sedang mendorong agar aset-aset di desa, terutama aset yang berdiri di atasnya kantor desa, itu harus sudah tersertifikasi. Ya, kita berharap dari tahun ke tahun itu sudah semakin banyak dan di tahun 2024 nanti semuanya sudah selesai. Berikutnya, peningkatan potensi pendapatan asli desa. Nah, ini juga menjawab tantangan tentang kondisi keuangan desa. Diharapkan dengan peningkatan potensi pendapatan asli desa akan berimbas kepada peningkatan asli desa di APBD. Berikutnya, peningkatan infrastruktur desa. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa infrastruktur di desa saat ini masih menjadi prioritas utama kita. Ya, seperti kalau kita cermati tadi di forum RKPD pagi hari, ada salah satu pembicara yang masih mensoroti atau mencermati tentang belum maksimalnya infrastruktur yang ada di desa. Pelaksanaan ini harus bisa terkolaborasi, bekerja sama baik antar OPD, baik DPMD dengan dinas teknis khususnya yang berspesifikasi tentang infrastruktur. Lanjut tentang keterkaitan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Tujuan pertama, terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, sasarannya meningkatkan pelayanan infrastruktur publik, kemudian meningkatnya aksesabilitas ekonomi masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan kualitas infrastruktur desa dan peningkatan kualitas pelaku usaha. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas, selanjutnya meningkatkan manajemen kelembagaan dan unit usaha BUMDes. Tujuan yang kedua, terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, sasarannya adalah meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, strateginya optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat, dan arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikutnya adalah tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pertama, tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang berkualitas, sasarannya meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan indikator persentase fasilitasi penataan desa, persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, dan persentase desa yang terfasilitasi melakukan kerjasama. Berikutnya ada program strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka mendukung target kinerja daerah. Yang pertama, program kapasitas pemberdayaan masyarakat, di antaranya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Berikutnya program administrasi pemerintahan desa, kegiatannya adalah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan program penataan desa dalam bentuk kegiatan fasilitasi penataan desa. Ini adalah slide berikutnya sebelum saya akhiri. Ini adalah program kegiatan dan subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 sampai dengan 2026.
Ada 4 program, masing-masing program terdiri dari 1 kegiatan dan 5 subkegiatan pada program penataan, 3 subkegiatan pada program peningkatan kerjasama, 18 subkegiatan dalam program administrasi, dan 10 subkegiatan program pemberdayaan masyarakat. Demikian mungkin beberapa hal yang perlu disampaikan, dan saya hanya ingin sedikit memberikan tambahan tentang rekomendasi kegiatan kita hari ini. Ya, saya berharap bahwa kegiatan hari ini bisa memberikan satu rekomendasi tentang tolok ukur keberhasilan pekerjaan atau kinerja yang DPMD lakukan. Mencermati dari apa yang tadi pagi pada saat forum RKPD, forum perangkat daerah yang dilaksanakan dan dibuka oleh Pak PLT Bupati, saat ini kita sebagai pelaksana daripada kebijakan politik, ya, daripada kebijakan politik diharapkan, dan intinya adalah dalam rangka memenuhi semua keinginan dan aspirasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan derajat hidup masyarakat, termasuk tadi diantaranya adalah pelayanan publik. Kita berharap ke depan sebagai birokrasi atau birokrat pemerintah Kabupaten Bogor bisa lebih tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada lagi seperti yang tadi disampaikan. Kalau kita cermati beberapa pertanyaan yang muncul adalah terkesan seolah pemerintah kita ini belum menyentuh semua aspek, belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Masih ada saja masyarakat yang merasa belum puas, belum terpenuhilah semua keinginannya. Kita berharap bahwa pemerintah pun punya satu tolok ukur kegiatan, bahwa apa yang sudah dilaksanakan misalnya di DPMD ini, ada salah satu indikator, ada salah satu tolok ukur bahwa kegiatan yang dilaksanakan DPMD ini memang betul tepat sasaran sesuai dengan keinginan. Harus ada testimoni, harus ada semacam apa sih yang sudah dilaksanakan oleh DPMD. Misalnya ada pengukuran, ada salah satu alat ukur kalau DPMD memang dengan desa, apakah semua yang sudah dilaksanakan oleh DPMD ini desa itu merasa terfasilitasi atau tidak. Apakah semua program yang dilaksanakan di desa ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Nah, ini menjadi rekomendasi, mudah-mudahan izin Pak Asisten dan beberapa teman-teman OPD yang hadir dalam ruangan, termasuk juga mungkin yang hadir secara online, bahwa semua kegiatan kita, semua apa yang menjadi program, semua yang terwujud dalam kegiatan, dalam dokumen penggunaan anggaran, itu harus terukur. Dampak manfaatnya buat masyarakat juga bisa tahu. Jangan sampai antara kita, aparat pemerintah dengan masyarakat di luar sana, padahal esensi penyelenggaraan pemerintah kita adalah melayani masyarakat. Sementara masyarakat sendiri, bila kita cermati tadi pagi kami kebetulan hadir secara online, Pak Asisten, ada beberapa pertanyaan, misalnya bagus tadi memperlihatkan kondisi tentang infrastruktur desa yang masih belum maksimal. Kemudian memperlihatkan kondisi tentang adanya beberapa kelompok penyuluh pertanian di luar pemerintah yang belum terfasilitasi. Itu adalah salah satu bentuk belum semuanya lapisan masyarakat bisa kita penuhi keinginannya. Tetapi untuk menjawab itu, alangkah lebih baiknya salah satu rekomendasi kegiatan kita siang ini adalah setiap kegiatan kita itu ada tolok ukurnya. Tolok ukur atau tingkat keberhasilannya. Siapa yang mengukurnya bukan dari kita. Itu harus dari luar, masyarakat, baik masyarakat dalam bentuk lembaga atau masyarakat dunia pendidikan, ya, sebagai pembantu atau membantu kita dari sisi yang lain di luar pemerintahan yang bisa membantu kita memberikan jawaban kepada masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat yang belum tahu, belum terpuaskan lah dengan segala informasi, dengan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Itu mungkin beberapa hal, salah satunya rekomendasi dari DPMD agar ke depan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya melayani masyarakat langsung, ada testimoni, ada tolok ukur bahwa masyarakat sudah merasakan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Renaldius Hapiansa Esos yang telah memberikan sambutan dan paparannya. Selanjutnya, kita masuk pada sesi diskusi, tanggapan, dan masukan yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Hadiatul Munawar Esos MM sebagai moderator untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin Pak Kadis, Pak Asisten ikut duduk. Ya. Terima kasih. Tadi sudah kita dengar sambutan dan paparan dari Pak Asisten dan Pak Kepala Dinas. Untuk itu tugas saya hari ini adalah memandu acara ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu, baik yang online maupun offline, kalau ingin bertanya, kita silakan, kita diskusi, kita jawab. Kita cari solusi mungkin nanti ke depan akan seperti apa. Mungkin sebelumnya kita lihat dulu teman-teman yang online nih. Bisa dilihat. Sudah on kamera semua. Kita sapa dulu yang dari kecamatan. Apakah sudah? Silakan dibuka kameranya di on cam. Ya. Ini Kecamatan Dramaga, Ciseeng, Kemang. Silakan Bapak dan Ibu untuk dibuka kameranya. Ciamas, Kecamatan Ciamas ini masih belum dibuka kameranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nih yang belum dibuka kameranya terumpin. Silakan teman-teman. Apabila suara kami terdengar dengan jelas, mohon melambaikan tangan. Bu Mimin Caringin, kedengaran? Nanggung? Ciawi? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya mungkin dari hadirin dulu yang ada di hadir secara offline. Apakah ada ingin bertanya atau berdiskusi tentang tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kepala Dinas? Semoga silakan. Ada? Sudah jelas gitu ya? Bu Ruby? Oh siap. Bu Ruby, biar kita cepat karena waktu juga Bu ya. Sudah sore. Silakan Bu, kita langsung bertanya nanti langsung mungkin dijawab. Silakan. Coba itunya mic-nya dikasih pandang. Silakan Bu Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan Kesra, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas DPMD, dan juga berserta jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya ini tidak sebetulnya bukan pertanyaan Pak, tetapi mumpung di kesempatan ini di forum perangkat daerah yang akan menentukan 3 tahun yang akan datang 2024, 2025, 2026, walaupun memang nanti pada saat Pak terpilih ini bisa bisa berubah begitu, tetapi ini juga kesempatan 3 tahun ini bahwa di DPMD ini ada yang sangat penting dan unik begitu ya menurut saya terkait dengan Indeks Desa Membangun. Karena di sini memang di dalam Indeks Desa Membangun ini sebetulnya adalah bagaimana kita semua pemerintah Kabupaten Bogor ini menyejahterakan desa. Nah sebetulnya kita akarnya ada di desa. Jadi sebetulnya kalau kita menyejahterakan seluruh desa, sebetulnya kita menyejahterakan seluruh Kabupaten Bogor, kita semua. Nah ini mumpung kesempatan di sini ada kecamatan, ada dinas, kemudian ada desa-desa. Ini kembali saya mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami, namun di kesempatan ini bahwa Indeks Desa Membangun ini bukan tugas DPMD saja. Indeks Desa Membangun ini adalah tugas kita semua. Karena di sini ada indeks-indeks yang terkait dengan indeks kesejahteraan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ini semua akan tercapai apabila
kita semua ini bergerak dari seluruh perangkat daerah, baik di kecamatan, baik di perangkat daerah, di kecamatan maupun di desa. Ini semua adalah bergerak karena Indeks Desa Membangun ini merupakan multidimensi, dan kami mohon agar perangkat daerah semua ini berperan, kecamatan dan desa berperan sehingga Indeks Desa Membangun kita akan menjadi semakin baik, walaupun di Jawa Barat kita juga cukup termasuk ranking yang cukup baik ya, kita di nomor 7, tetapi kalau memang kita bisa semakin tingkatkan, Jawa Barat sendiri juga memang belum ranking 1 ya, ranking 1-nya masih Bali. Ini mudah-mudahan Jawa Barat, Kabupaten Bogor juga bisa meningkatkan, tentunya dengan peran-peran apa saja yang perlu dilakukan dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun. Demikian mungkin sedikit tanggapan, mungkin Pak ya, usulan begitu Pak dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruby. Untuk saran Bu ya, sama bagaimana nanti ke depannya kita menyikapi tentang forum SKPD ini. Selanjutnya tadi ada di layar yang bertanya Pak. Izin bertanya, ini dari Dr. Intan di Dinkes. Bagaimana kebijakan terhadap peran desa terkait penanganan stunting, baik secara penganggaran maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Itu yang tadi ada di kamera dipertanyakan tentang penanganan stunting yang dilakukan oleh DPMD. Itu sebetulnya nanti ada di bidang PM. Nah, silakan nanti Pak Kadis mungkin yang akan menjawab. Sebelum itu nanti kita lihat dulu nih dari teman-teman kecamatan, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan dari kecamatan. Dibuka lagi kameranya. Ya. Silakan dari kecamatan. Ini bertanya, resen aja. Resen, nanti kita zoom langsung. Silakan. Kalau tidak ada berarti tadi sudah betul-betul paham apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis. Ada? Operator ada? Ada nggak? Resen? Di resen Pak? Silakan. Ada? Oh ada. Itu dari Tenjo ya? Silakan Pak, di on mic, dibuka mic-nya. Silakan untuk bertanya ya. Rumpin, Kecamatan Rumpin. Silakan Kecamatan Rumpin. Untuk dibuka mic-nya. Silakan operator, mohon dibantu. Ya, silakan Pak. Rumpin, silakan. Oh mungkin, nggak ada ya. Tadi dia tunjuk tangan, ya, iya. Itu di layar nggak ada lagi ya. Tadi cuma itu aja Pak. Bertanya dari Dinkes saja Pak tentang penanganan stunting yang dilakukan oleh DPMD. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon teman-teman operator, tolong bantu. Kita kan rapat nih hybrid ya. Jadi saya ingin sekaligus tes juga apakah peserta yang hadir secara virtual itu bisa komunikasi nggak dengan kita langsung. Tadi Pak Asisten bisik-bisik kalau peserta partisipan nggak ada yang tanya, Pak Asisten mau nanya ke teman-teman di kecamatan. Jadi nanti sebelum Pak Asisten nanya langsung ke teman-teman kecamatan atau yang hadir secara virtual, saya coba memberikan informasi tambahan dari Bu Ruby. Terima kasih tentang Indeks Desa Membangun, bahwa saat ini Kabupaten Bogor dengan Indeks Desa Membangun itu kita sudah masuk ke dalam kategori Kabupaten Maju, karena skor kita atau poin kita berada di angka 0,77 poin. Artinya pada saat 0,77 poin indikator tersebut atau kabupaten tersebut masuk ke dalam Kabupaten Maju. Ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan yang sangat
sangat konkret lah, artinya seperti itu ya Bu Ruby ya. Pada saat salah satu visi misi berikut juga Pancakarsa yaitu kabupaten termaju, itu salah satu pendorongnya dari DPMD, dan ini terukur karena memang yang menghitung semua indikator atau indeks desa membangun ini adalah dari Kementerian Desa Tertinggal. Dan sebagai informasi tambahan bahwa dengan IDM ini dari 10 desa dengan IDM tertinggi, 4-nya dari Kabupaten Bogor. Jadi 4 desa ya, berikan aplaus lah. Terima kasih Pak Asisten. Yang pertama ranking keempat, nggak usah disebut lah ya, ranking 1, 2, 3-nya karena itu di luar Kabupaten Bogor. Jadi ranking keempat tertinggi IDM adalah Desa Daye, Kecamatan Cilengsi. Ya, selamat buat Kecamatan Cilengsi. Kemudian yang kedua Desa Bojongkulur, yaitu di Kecamatan Gunung Putri. Berikutnya Desa Pondok Udik di Kecamatan Kemang, itu posisi ke-6. Posisi ke-7-nya kabupaten lain, posisi ke-8 juga kabupaten lain, dan ke-9 sebelum ke-10 ditutup dari Pangandaran, ke-9-nya Desa Bojonggede di Kecamatan Bojonggede. Kita berikan ya aplaus, terima kasih kepada seluruh desa yang sudah bisa membuat skor IDM Kabupaten Bogor ini mendapatkan 4 posisi desa tertinggi dari 10 besar desa yang ada di Kabupaten Bogor. Hal ini juga tidak terlepas dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman OPD di Kabupaten Bogor. Karena Indeks Desa Membangun ini senyatanya adalah salah satu aplikasi yang harus diisi oleh teman-teman di desa, oleh kepala desa, oleh tenaga ahli, tenaga pendamping yang ada di desa, dengan membaca semua potensi dan permasalahan dan bisa memetakan infrastruktur yang ada di tiap desa. Dengan masuknya 4 desa tertinggi ini mencerminkan bahwa kepandaian, kalau saya sebut, jadi pengetahuan tentang cara membangun di Kabupaten Bogor, khususnya desa-desa sudah cukup baik. Itu mungkin sebagai informasi tambahan untuk desa membangun. Berikutnya mencoba memberikan gambaran tentang tadi pertanyaan dari Ibu Kabid, Dr. Intan dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Bu Dokter yang sampai sore ini masih terus mengikuti kegiatan kita di DPMD. Adalah peran stunting ya dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor. Peran DPMD yang pertama adalah bahwa DPMD membuat ya surat keputusan Bupati Bogor nomor 444/2024/KPTS/PRUU tahun 2021 tentang penetapan lokasi intervensi stunting. Dari surat keputusan Bupati itu kita memetakan beberapa desa yang harus segera membuat rencana penyusunan penggunaan APBDes-nya dalam rangka ikut menekan angka stunting. Dari jumlah APBDes ya, jadi jumlah anggaran di Kabupaten Bogor, desa-desa yang dari 104 yang menjadi lokasi intervensi stunting, terkumpul anggaran sebesar 1,1 miliar. Itu bukan angka yang tidak sedikit dan kita berharap bahwa angka itu akan lebih optimal, lebih maksimal, dan sudah barang tentu ini tidak akan lepas dari BIN-Monep, pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari teman-teman di wilayah, di kecamatan, para kasih PKM, di bawah koordinasi para sekcam yang ada di wilayah, untuk bisa memantau, memonitor, melakukan pembinaan terhadap 104 yang dijadikan lokasi intervensi stunting di Kabupaten Bogor. Dan saya yakin bahwa kolaborasi ini juga terjadi antara teman-teman para kapus, kepala puskesmas yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Dan yang paling baru dukungan kita adalah buat teman-teman dari Dinkes, bahwa setiap kegiatan kunjungan kerja kita selalu berkoordinasi dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya penurunan angka stunting atau intervensi apa saja yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan data kepada pimpinan pada saat kunjungan kerja di tiap lokasi, bahwa ada beberapa desa yang sudah melakukan kegiatan intervensi stunting ini
dalam bentuk dukungan anggaran, dan itu bisa dievaluasi langsung pada saat pelaksanaan kunjungan kerja di wilayah. Ini juga menjadi poin tambahan. Kemarin terima kasih, ini juga sebagai data pendukung pada saat ada semacam evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk Badan Kesehatan Dunia yang datang ke Dinas Kesehatan. Kita akan lanjutkan kerjasama lebih baik lagi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan atau juga lain, sehingga program-program dalam langkah perpaduan, salah satunya penurunan atau intervensi stunting ini di Kabupaten Bogor bisa lebih maksimal. Itu mungkin beberapa hal tambahan. Mungkin ada tambahan dari Pak Asisten, kami persilakan. Izin moderator, dibolehkan? Oh ya. Silakan, Pak. Yang punya hajat moderator, Pak. Baik, terima kasih tadi dari Bapeda Litbang ya, sama Dr. Intan dari Dinkes. Pertama berkaitan dengan IDM. IDM ini memang betul, Bu. Ya, untuk indeks desa membangun bukan tugas DPMD, bukan tugas desa. Ya, karena lebih kepada bahasanya keroyokan, ya. Suatu kerjaan, suatu tugas itu tidak bisa dikerjakan oleh salah satu SKPD. Makanya sebetulnya harus ada nanti pengkoordinasian. Kelemahan kita salah satunya adalah pengkoordinasian. Bagaimana mengkoordinasikan berbagai SKPD dalam satu tugas yang sama, kan seperti itu. Nah, contoh yang tadi juga disampaikan oleh pada saat tadi pagi publikasi ya berkaitan dengan RPD, berkaitan dengan ketahanan pangan. Kita tahu aturannya bahwa ketahanan pangan dianggarkan dari dana desa ya Pak Kadis ya, 20%. Nah artinya desa harus benar-benar mengerti, paham, kan begitu. Ganti kameranya ke sini. Oke, siap. Jadi berkaitan dengan ketahanan pangan yang sudah diatur oleh Kementerian Desa, Mendes, ya 20% dari dana desa, itu memang desa yang harus menyelenggarakan, tetapi atas bimbingan SKPD tertentu, ya, yang dikoordinasikan oleh, karena namanya Dinas Ketahanan Pangan, jadi Ketahanan Pangan yang mengkoordinasikan. Padahal di situ ada kegiatan yang bersumber, misalkan berkaitan dengan peternakan, ya, ada juga yang perikanan, ada juga yang pertanian dan sebagainya. Prinsipnya berkaitan dengan ketahanan pangan itu warga masyarakat diberdayakan sehingga yang tidak mampu bisa berdaya kembali, ya setidak-tidaknya untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dan itu yang tahu adalah desa, ya yang tahu adalah desa. Makanya tugas utamanya di desa, tetapi ya peran kecamatan sangat strategis bagaimana membina dan memonitoring kegiatan ketahanan pangan. Itu salah satu contoh saja, ya. Nah, berkaitan juga tadi dengan tugas-tugas yang lain yang harus keroyokan. Contoh misalkan tadi stunting yang ditanyakan oleh Dr. Intan, ya, bagaimana peran desa. Nah, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa sudah ada SK Bupati berkaitan dengan intervensi untuk stunting. Pertanyaannya, orang kecamatan sudah tahu enggak? Ya, dalam SK Bupati itu disebutkan misalkan kecamatan A yang diintervensi adalah berapa 3 atau 4 desa. Tetapi desa yang sudah di SK-kan tersebut ada datanya enggak? Kecamatan sudah punya datanya belum rekapitulasinya, by name by address-nya. Sehingga akan lebih fokus nanti penanganannya, ya. Tidak ngambang begitu, ya. Sehingga nanti ini pada saat SK Bupati ditetapkan, mungkin untuk ke depan pembelajaran bahwa nanti menetapkannya itu sudah dengan by name by address. Jadi datanya munculnya itu benar-benar dari masyarakat, ya. Di desa A ini sebenarnya yang perlu diintervensi berapa kakak sih? Kan begitu, ya. Mereka harus ada bantuan untuk misalkan tadi ketahanan pangannya, ya, ekonominya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya. Karena faktor-faktor terjadinya stunting kan banyak sekali indikatornya. Nah, tinggal dilihat sehingga tahu by name by address-nya. Ini yang tentunya masih kelemahan kita, belum memiliki data.
Ya, insya Allah mungkin ke depan kita akan mencoba sedikit demi sedikit kita akan susun ya data yang ada di masyarakat. Ya, seperti contoh tadi data stunting. Ya, selama ini yang punya data mungkin desa, tapi tidak terpublikasi. Pada saat ada program baru muncul data baru. Ya, besoknya lagi ada data lagi karena ada program baru, datanya beda lagi. Padahal objeknya sama, kan begitu. Jadi harus fokus nanti pada saat pelaksanaan kegiatan kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini salah satu masukan juga Pak Kadis dari dan termasuk Bapeda Litbang pada saat penyusunan sasaran, kemudian membuat indikator dan satuannya ya itu harus real ya, untuk di RPD ini harus real. Contoh misalkan tadi penataan desa. Penataan desa itu seperti apa? Apanya yang ditata? Kan begitu. Kemudian tidak menyebutkan persentase tetapi menyebutkan jumlah. Ya, kalau persentase nanti realisasi dari target indikator yang ditetapkannya berapa. Kita ada 416 desa. 1 tahun saja kita ada 365 hari. Artinya kalau kita membina desa, 1 desa 1 hari 1 tahun belum cukup. Gitu. Ini logika berpikirnya sudah kelihatan seperti itu. Sehingga pada saat nanti di 3 tahun di RPD ya, berapa desa sih? Gitu kan. Misalkan nanti 2024 ya ada 150 desa misalkan seperti itu. Desanya mana saja? Nah, kemudian ditatanya seperti apa? Ya, bidang administrasinya, bidang kelembagaannya atau bagaimana kan seperti itu. Sehingga pada saat nanti realisasi terlihat apakah 150 desa ini sudah dilaksanakan, sudah diintervensi, sudah dilakukan pembinaan. Kalau ternyata realisasinya 200, berarti realisasinya di atas 100%. Kan begitu, artinya bisa 150%. Artinya kinerja SKPD-nya luar biasa, meningkat. Tapi kalau berbicaranya persentase, ternyata yang dibinanya hanya 10 desa, ya dari 400, kinerjanya tetap 100%. Tapi 100% dari angka berapa? Masih banyak yang belum. Ini jadi masukan, gitu kan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih real, lebih detail, kan seperti itu. Dan tugas kita sebetulnya di tingkat kabupaten berkaitan dengan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa ini, kita mencoba untuk membina desa itu lebih kepada mandiri. Karena tadi salah satu indikatornya kan IDM ya, itu indeks yang benar-benar harus menjadi perhatian. Nah, oleh karena itu, bagaimana desa bisa mandiri atau tidak, itu bukan oleh kita, tetapi oleh desa itu sendiri. Bagaimana memberdayakannya. Salah satu faktor utama adalah dari kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan kepala desa itu bisa dibentuk, diarahkan oleh SKPD yang terdekat, yaitu kecamatan, Pak Camat, kan seperti itu. Ya, dengan jajarannya terutama kasih pemerintahan yang secara teknis gitu kan, yang banyak sekali membantu atau berkomunikasi dengan pemerintah desa. Oleh karena itu tugas kita di tingkat kabupaten sebetulnya lebih kepada menyusun regulasi, kan begitu. Regulasi terkait dengan tadi misalkan bagaimana stunting ya. Penanganan stunting di Kabupaten Bogor. Desa harus seperti apa? Kemudian bantuan anggaran dari dana desa berapa? Kemudian nanti bagaimana monitoring, evaluasi yang dilaksanakan oleh kecamatan ya. Berapa anggarannya, berarti nanti Bapeda juga harus mempertimbangkan ya anggaran kepada kecamatan. Jadi kecamatan itu untuk 2024, dimulai 2024, izin dari Bapeda Litbang, kita udah sepakat di para pimpinan, ya nanti kecamatan ini ekspos berkaitan anggaran. Ya, berkaitan dengan anggaran semua harus ekspos. Oleh karena itu Pak Kasih Pemerintahan tolong sampaikan kepada camat dan prolab agar dipersiapkan. Kemarin kita nyoba untuk ekspos berkaitan RPD. Ya, ternyata saya ngikut di 1 hari saja sudah terbaca. Mana yang menguasai, mana yang tidak, mana yang berdasarkan data, mana yang kemana-mana, nggak jelas. Kan begitu. Padahal itu adalah orientasi kita ke depan, kecamatan mau dibawa kemana. Nah, nanti penyusunan anggaran 2024 ya itu akan dimulai ekspos dari Pak Camat ya didampingi hanya prolab, ekspos di depan TAPD.
Ya, kita akan coba bagaimana pemahamannya dari kecamatan, salah satunya berkaitan dengan nanti pembinaan desa. Ya, berapa sih yang diperlukan? Ada berapa desa, biaya yang diperlukan, kegiatan kecamatan seperti apa? Jadi real, ya kondisinya akan lebih real lagi bahwa benar-benar yang disusun anggaran itu adalah anggaran kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, ya kegiatan kemana, pembinaan kemana, pembiayaan juga dari mana nggak jelas kan seperti itu. Tapi nanti akan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Nah, oleh karena itu anggaran pun nanti setiap kecamatan akan berbeda. Selama ini juga berbeda, tetapi nanti indikatornya adalah bagaimana dari kecamatan menguasai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya ke depan. Akan dilihat pada saat ekspos kecamatan di depan TAPD. Saya kira itu mungkin tambahannya, dan kami berharap tentunya tidak bosan untuk pemerintah kecamatan ini melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan situasi kondisi di wilayah, terutama berkaitan dengan pemerintahan desa. Ya, banyak sekali informasi yang masuk ke kita, tetapi berharap bahwa informasi yang tidak baik ini sebetulnya mungkin juga tidak benar, tetapi bagaimanapun juga kami akan selalu berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis dan Pak Asisten atas jawaban dan paparannya. Mudah-mudahan tadi yang dijelaskan bisa dimengerti dan bisa dijalankan oleh teman-teman kecamatan, terutama yang ada di desa, nanti ke depannya bisa mengikuti arahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten. Kalau sebelumnya, sebelum kita tutup, saya ingin memperkenalkan para kepala bidang di masing-masing DPMD biar teman-teman kecamatan juga tahu apabila ada hal-hal yang memang harus dipertanyakan dan dikonsultasikan mengenai bidangnya masing-masing, harus ke siapa, jadi nantinya akan tepat sasaran dan sesuai apa yang nanti akan dipertanyakan. Untuk itu mohon izin Pak Kadis, Pak Asisten untuk memperkenalkan Bapak dan Ibu Kepala Bidang di DPMD. Pertama Bapak Ali Nasrullah, silakan untuk berdiri. Ya. Beliau adalah Kabid Keuangan dan Kekayaan Desa yang menangani dana-dana transfer ke desa, terutama tentang ADD, PHPD, DD. Itu yang sering dipertanyakan atau dipertanyakan oleh teman-teman desa. Bu Lina Yuliana, SSN, beliau adalah Kabid Bidang Pemerintahan Desa. Nah, Ibu Kabid ini adalah yang menangani tentang aparatur pemerintahan desa, Pilkades, dan penataan desa, termasuk batas desa. Ya, silakan Bu. Selanjutnya Bapak Edi Mulyadi, STMT, beliau adalah Kabid Sarana, Prasarana, dan Kuliahan Ekonomi Desa. Sekaligus beliau adalah PLT Sekdis DPMD. Nah, Pak Edi ini yang menangani tentang SAMI, SADE, dan Pemprov, serta BUMDes bersama. Terakhir, Bapak Sofyan Waluyo, SE. Beliau adalah PLT Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya. PLT beliau menangani tentang posyandu, kelembagaan desa, RT RW, dan pastinya tadi penanganan stunting di desa. Terima kasih. Silakan duduk kembali Pak Sofyan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman kecamatan dan hadirin sekalian. Coba cek lagi sekali lagi operator, apa masih ada yang ingin bertanya? Mungkin tadi mah belum jelas nih. Sekarang udah ada bidang-bidang yang menanganinya masing-masing. Silakan sebelum acara ditutup masih dibuka season untuk 2 penanya lagi nih. Yang ingin bertanya, silakan disampaikan tangannya on raise. Silakan. Ada Pak. Itu dari mana sih itu? Oh, silakan. Dari Dinkes, dari Dr. Intan. Silakan Dok untuk bertanya.
Izin Pak, terima kasih tadi atas tanggapan jawabannya dari Pak Kadis dengan Pak Aspem. Terima kasih untuk dukungannya dalam upaya penanganan stunting. Saya ingin titip melalui Pak Aspem dan Pak Kadis. Nanti untuk tadi sudah disampaikan fokus untuk penanganan stunting, penggunaan dana desa. Karena kan dan jadi juga disampaikan oleh Pak Aspem keterkaitan ketersediaan data kita yang masih minimalis ya Pak ya. Karena keterkaitan ketersediaan data ini ada kaitannya dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Posyandu. Jadi nanti kami mohon izin dukungannya dari DPMD agar bisa mendorong desa untuk pemenuhan sarana prasarana di Posyandu. Terutama dalam hal ini adalah alat untuk penimbangan dan pengukuran. Karena beberapa di Posyandu kita kan masih menggunakan alat yang lama, bahkan kadang-kadang hanya menggunakan meteran biasa ya, dan itu biasnya cukup lumayan gitu. Jadi kedepannya supaya ketersediaan data kita itu makin valid sehingga kesenjangan antara EPPGBM dan SSGI itu tidak terlalu tinggi yang itu selalu dipertanyakan baik dari Kemendagri maupun provinsi, kenapa kesenjangan kita terlalu jauh untuk data tersebut. Jadi kami mohon agar nanti DPMD bisa mendorong timnya terutama di desa terkait pemenuhan sarana tersebut, karena dari Dinas Kesehatan sendiri kalau untuk pemenuhan di 5.103 yang ada data di kami 5.133 posyandu tentunya cukup berat kalau ditanggung oleh Dinas Kesehatan dalam penyediaan antropometri ya, dalam hal ini adalah antropometri. Begitu juga nanti ketika ada lomba-lomba posyandu yang memang saat ini sudah berjalan kolaborasinya sudah dengan sangat baik, namun juga kami mohon pemahamannya dari desa bahwa posyandu itu adalah milik masyarakat, milik desa, sehingga nanti ketika ada pemenuhan persyaratan, apalagi nanti ketika posyandu ini akan ditingkat menjadi posyandu prima, namun nanti apa itu posyandu prima nanti akan kita bahas di belakangnya. Nah ini sehingga ketersediaan posyandu ini memang menjadi milik kita bersama, bukan hanya milik DPMD ataupun milik Dinkes, tapi juga milik masyarakat secara umum. Mungkin itu saja Pak, terima kasih sekali lagi untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan ditanggapi. Soalnya nanti ditanggapi oleh Pak Kadis, Pak Renadi. Untuk itu dipersilakan Pak. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu Dok yang sangat fokus ya dengan kegiatan kolaborasi antara DPMD dengan Dinas Kesehatan. Memang betul Dok, sarana dan prasarana posyandu ini juga menjadi concern kita dalam hal penggunaan alokasi dana desa. Sudah mewacanakan untuk tahun depan untuk operasional posyandu akan kita naikkan. Itu salah satu dukungan konkret, mudah-mudahan langsung nih didengar oleh Pak Asisten. Kita nanti ada rencana perubahan regulasi untuk penggunaan pun bisa mendukung. Jadi untuk operasional posyandu akan kita naikkan. Dan itu akan kita coba sesuaikan Dok dengan kegiatan posyandu, jumlah kader yang ada, dan jumlah kegiatan posyandunya. Jadi mulai dari jumlah posyandu, jumlah kader yang ada, dengan jumlah kegiatan posyandunya. Itu yang akan menjadi informasi awal karena tadi Ibu Dokter concern ya dengan kegiatan posyandu. Salah satu dukungan konkret yang akan kita lakukan seperti itu. Pertama merubah regulasi, dilakukan peningkatan anggaran untuk operasional posyandu yang didanai dari alokasi dana desa. Yang saat ini untuk posyandu yang ada catatannya di kita memang agak mungkin sedikit berbeda ya Dok. Tadi dokter 5.000, angka di kita berarti bukan berbeda karena dokter mungkin tidak mendata. Kalau yang data di kita ada 4.830 posyandu yang hari ini atau tahun ini kita bantu sebesar 2 juta per posyandu. Jadi totalnya yang dibantu dari alokasi dana desa sebesar 9,6 miliar. Angka yang cukup fantastis sebetulnya, angka yang bisa ikut membantu secara ekstrim untuk melakukan penekanan tadi intervensi stunting, kemudian peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, tetapi karena memang pembagi penduduk kita juga banyak, Dok, jadi memang agak sulit menjadi hambatan tersendiri lah khususnya di Kabupaten Bogor. Terima kasih, Dok. Dan saat ini sebetulnya saya ingin menyapa teman-teman di kecamatan. Kami ingin mencoba mengkonkretkan apa yang tadi disampaikan, apa yang menjadi isu-isu utama nih. Tadi intervensi stunting, kemudian juga tentang IDM. Mari kita evaluasi. Nah, hari ini hadir juga teman-teman dari kecamatan. Saya akan berikan reward nih, ya. Saya akan berikan reward kepada partisipan khusus yang dari kecamatan. Ini mah biar nggak ngantuk Pak Asisten. Ya, saya akan berikan reward bila ada teman-teman dari kecamatan, ya, ada teman-teman dari kecamatan yang bisa memberikan informasi tentang desa yang menjadi lokus stunting tahun 2022. Memang semua kecamatan hanya 33 kecamatan di kita, dan apakah ada nih partisipan dari kecamatan yang saat ini acungkan tangannya dan sebutkan desa yang menjadi lokus stunting tahun 2022. Saya baca langsung Kemang. Silakan buka Kemang. Silakan sebutkan nama, kemudian di sektif apa, akan Kemang. Kecamatan Kemang, Pak, dari seksi pemerintahan Suhanda, fokus stunting di Kecamatan Kemang, itu di Desa Pabuaran. Bener ya. Aplaus ya, berikan aplaus. Dan nanti kalau Pak Kasipam datang ke DPMD, silahkan temui saya langsung. Saya tagih gitu ya, tagih ya. Itu Bu, sebetulnya ini sebagai salah satu jawaban ke Dokter Intan. Program kita ya sudah sampai ternyata, dan ini dibuktikan salah satu partisipan yang sore ini hadir dari Kecamatan Kemang bisa memberikan informasi tentang desa yang menjadi lokus stunting, meskipun yang bersangkutan tadi kasih pemerintahan ya. Staf, Pak. Oh, luar biasa, staf malahan dicatat oleh Pak Aspom langsung namanya. Terima kasih, silakan dilanjut kalau tidak ada lagi atau diakhiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih untuk teman-teman semua, baik yang online maupun offline. Juga menunjukkan sudah jam 4. Mungkin cukup sekian acara ini. Sekali lagi mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada hal yang tidak bagus. Mohon maaf, apalagi ini sistemnya hybrid, ada offline dan online. Mungkin ada yang jelas atau tidak, tapi sekali lagi mohon maaf, ini adalah semata keterbatasan kita. Sekali lagi mohon maaf, dengan mengucap alhamdulillah acara forum perangkat daerah dan ini ditutup. Alhamdulillah Hirobil alamin. Silakan lanjut Bu Sandra untuk kembali lagi ke pembawa acara. Ya, terima kasih Bapak. Dengan berakhirnya pemaparan diskusi dan tanggapan, selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan berita acara. Oleh karena itu, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat, Bapak Dalitbang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, untuk menandatangani berita acara tersebut. Dimohon untuk ke depan.
Para hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan acara ini senantiasa membawa masa depan yang lebih gemilang dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Desa Membangun Kabupaten Bogor maju. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mewakili panitia, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Sandra Febri Ramdiani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.